Wah, baru 20%. Shalom anak-anak Anglo. Oke, shalom semua. Shalom kepada Kepala Yayasan Bu Ida, beserta Wali Sekolah Pak Yohanes, para Bu Kepala Sekolah Bu Levina, dan Pak Jaka Kepala Sekolah SD, dan Bu Sarah Kepala Sekolah TK. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Tetapi sebelum itu kami mau menginfokan untuk men-silent ya gadget handphone kalian. Jangan sampai mengganggu sinyal yang di depan. Kemudian tidak makan dan minum di dalam ruangan. Ya, tetap jaga kebersihan. Paham anak-anak Anglo? Udah siap memuji menyembah Tuhan? Are you ready? Oke, kita mau puji sembah Tuhan. Saya undang Pak Edi beserta singer untuk maju ke depan. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Oke, cari minimal 5 orang kanan kirimu, ucapkan Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo minimal 5 atau 10. Tuhan Yesus mengasihimu. Jesus love you. Ya, berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Oke. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Terima kasih Bapa atas kelahiranmu ke dalam dunia ini, sehingga Engkau memberikan keselamatan kepada kami semua. Bapa, pada pagi hari ini kami siap untuk masuk pelataran kudus-Mu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu
Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Siapa di sini bersuka cita, angkat tangannya. Lihat kiri kanan, ini Natal. Kita bersuka cita. Kasih salam kiri kanannya dulu. Oke. Jadi nggak ada yang sedih-sedih ya. Yes. Tidak boleh ada yang sedih-sedih. Buang semua duka. Lihat, Tuhan dari surga datang buat kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mungkin petugas boleh mempersiapkan kantong kolekte sambil kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami mengucap syukur, kami boleh merayakan Natal. Kami tahu ada sukacita yang Kau berikan buat kami. Natal yang akan membuat kami semakin bergairah bersama dengan Engkau. Hidup kami semakin indah karena Engkau hadir di dalam hati kami. Terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri dengan sukacita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya dengan segenap hati kita katakan sama-sama, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Engkau siap untuk memerintah di dalam hati kami. Namanya penasehat ajaib. Mari semua anak-anak dan ibu bapak boleh angkat pujian Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan. Yes Lord. Berada di bahunya. Mari kita bangkit berdiri katakan.
kami sembah Engkau Tuhan, sebab namamu kudus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak, kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan bagimu. Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Engkau layak yang terima segala penyembahan kami. Biar hanya namamu ditinggikan, namamu diagungkan, namamu dimuliakan. Mari semuanya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Katakan kemuliaan bagi Allah. Oh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Lebih lagi katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja segala raja. Yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Bapa di surga, pagi hari ini kami merayakan hari lahir-Mu. Natal biarlah sungguh ada di setiap hati kami. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kami. Kami sekolah Anglo, SD, SMP, PAUD dan TK Tuhan, berkumpul di gereja-Mu ini merayakan hari kelahiran Tuhan. Biarlah Yesus Kristus lahir di setiap hati kami, membawa kami menjadi anak-anak yang cemerlang bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami siap mendengar firman Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Aku punya teman-teman, boleh maju ke depan sini sayang? Iya, duduk di sini. Laki-laki duduk di sebelah sini. Iya, wanita sini. Ini baru terbang loh dari Bali. Sudah sampai Jakarta lagi. Sini lagi sayang, sini lagi. Nah, yang ini namanya siapa? Marilyn Monroe. Nah, diangkat. Namanya saya Marilyn Monroe. Nama saya Marilyn Monroe. Ngomongnya gini. Nama saya Marilyn Monroe. Saya menanamkan kecintaan untuk melayani anak-anak dari mulai remaja. Karena menjadi guru sekolah minggu itu sekarang agak kurang diminati. Makanya Kak Asmoro pergi kemana-mana melatih guru-guru sekolah minggu. Kesempatan ini aku juga pakai untuk anak-anak di Anglo agar mereka juga mencintai pelayan anak. Sebelahnya namanya Iren. Bilang begini, ayo. Halo teman-teman. Ayo. Halo teman-teman. Ayo diangkat sayang. Kayak kobra tadi. Bilang 1, 2, 3. Kurang kencang, biarin. 2, 3. Halo teman-teman. Iya. Sebelahnya namanya Eunike. Eunike, diangkat sayang. Harus begini, setengah jam harus begini ya. Latihan ya. Namanya Eunike. Bilang, halo. Halo. Aku nama Eunike. Aku nama Eunike. Aku dari Ambon. Asal Malaysia. Ini namanya Minggus dari NTT. Ya, dari Nusa Tenggara Timur. Asal kotanya Kupang. Ayo panggil teman-temannya. Halo teman. Kopu kabar bagaimana? Kencang. Kopu kabar bagaimana? Nah, ini namanya Kak Dong. Kakek dongeng. Shh, dengerin dong. Kak gedein kak mic-nya saya, bassnya gedein. Maksudnya bukan mic-nya yang digedein, suara volumenya. Ya, oke. Menyapa ya, cucu-cucunya ya. Selamat pagi. Kalian lucu-lucu sekali. Sudah tua. Nah, adik-adik, hari ini aku bersama teman-teman ini, ada Nenek Marilyn Monroe, ada kakek dongeng, ada Minggus, ada Iren, ada Eunike, dan Kak Asmoro. Ini namanya Kak Asmoro siapa? Iya, aku namanya Kak Asmoro. Kak Asmoro ini pendeta loh, makanya pakai baju begini. Tapi Kak Asmoro ini pendetanya anak-anak. Pendetanya anak-anak yang usianya masih bocil-bocil. Gak mau yang gede-gede banget, nanti yang gede-gede kakak takut. Ya, tapi aku buat kalian hari ini. Because I love you. Ya. Nah adik-adik. Tema hari ini, temanya adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-34. Baca sama-sama teman-teman, yuk next slide. Ya betul ini, sudah. Yuk 2, 3, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, tolong dengerin. Pada mulanya Allah, next slide Kak, ngikutin ya Kak, ada 50 slide soalnya, terus ngikutin. Pada mulanya
Allah menciptakan angkasa raya, alam semesta, cakrawala, ada terang, ada benda-benda langit yang sangat banyak. Diciptakan, next slide, oleh tangannya sendiri. Diciptakannya seluruhnya oleh kuasanya. Tuhan juga menciptakan bumi dengan segala isinya. Ada binatang-binatang di dalamnya. Kalau monyet suaranya gimana, Minggus? Ya, begini ya. Kalau jerapah suaranya gimana? Ada yang tahu? Wah, kalau harimau, singa, suaranya gimana? Siapa pernah lihat singa? Wah, kalau gajah suaranya gimana? Wah, kok kayak gitu? Suaranya begini loh. Oh, suaraku habis. Ya. Lalu Tuhan menciptakan apa lagi? Hari ke-6 Tuhan menciptakan. Next slide. Iya. Tuhan menciptakan manusia. Siapa namanya? Adam. Tapi Adam sendirian. Di taman itu dia kesepian. Dan Tuhan menciptakan teman dari Adam. Ada yang tahu namanya siapa? Treng-treng. Namanya Hawa. Mereka berdua di taman itu ngobrol. Ngobrol tentang apa, Minggus? Ngobrol tentang keindahan taman. Ada pohon-pohon. Ini apaan sih? Bola ya? Iya. Ada apa lagi ya? Wah. Dan Tuhan bicara kepada mereka. Adam, semuanya di taman ini boleh kau makan buahnya. Ya? Oke, aku suka. Hawa bilang begini, iya aku juga suka. Tapi Tuhan bilang lagi, jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengahnya. Itu adalah buah pengetahuan baik dan pengetahuan buruk. Nanti kamu akan mati. Adam menjawab, oke, baik, aman. Lalu Hawa bersama Adam tentunya sedang berjalan-jalan di taman itu. Sama Eunike aja, yuk. Sedang berjalan-jalan di taman itu. Dan Hawa melihat ada pohon. Dan pohon itu sangat bagus. Buahnya merah-merah. Lalu Hawa bilang sama Adam, Adam, buahnya bagus ya? Ha-ah. Ha-ah. Aku yang ngomong ha-ah. Kamu lihat sana. Adam, kayaknya enak ya. Tapi Tuhan gak boleh, ini gak boleh dimakan ya. Oke, next slide. Hawa, kamu ambilin dulu ular saya tuh di sana. Hawa. Kamu di sini. Hawa. Iya, siapa kamu? Aku ular. Saya mau ngomong sama kamu, Hawa. Ngomong apa?
semua buah di taman ini. Boleh kau makan buahnya, bukan? Lalu Hawa menjawab, enggak. Buah yang di tengah itu kami enggak boleh makan. Nanti kami akan mati. Sekali-kali tidak. Makanlah. Lalu Hawa mengambil buah itu dan memberikannya juga kepada Adam. Lalu mereka memakannya. Ini boleh diambil ya? Makan. Iya. Lalu Adamnya juga ikut makan. Dan kemudian mereka berdua trenteng. Mereka telanjang. Mereka melawan Allah. Mereka tidak nurut apa yang dikatakan Tuhan. Mereka menjadi manusia yang tidak lagi ramah dengan sesamanya. Mereka berantem, mereka saling membunuh, mereka dikejar harimau, tidak lagi akrab dengan harimau, dan manusia tidak lagi bersahabat dengan Allah. Allah marah dan mengusir mereka dari taman itu. Dan manusia hidup dalam kecenderungan dosa. Manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu manusia yang jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah mendapatkan upah, namanya maut, kebinasaan, terputus hubungannya dengan Tuhan. Manusia tidak bisa lagi masuk sorga. Manusia tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Manusia terputus dari Allah karena manusia telah melawan kehendak Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan pengetahuan yang buruk. Yonike duduk lagi. Dan manusia binasa. Semua manusia yang binasa pasti masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka? Enggak mau. Enggak mau. Adik-adik, manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya. Next slide. Tuhan dengan kasih-Nya mendatangkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pemain keyboardnya ada nggak tadi ya? Boleh kakak maju ke depan? Pemain keyboardnya saja. Wah, ada di sana. Oh belum. Oh dia lagi nyumput di balik tembok. Oke. Yohanes 3 ayat 16 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemain keyboardnya mana? Kakak permisi. Oh oke, enggak apa-apa ya. Kalau boleh maju ya kak. Nah, waktu itu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal supaya manusia diselamatkan dengan jalan bagaimana? Adalah seorang perawan Maria duduk di bawah pohon itu. Dan malaikat, next slide, menjumpainya. Dan malaikat itu berkata, jangan takut Maria, engkau akan mengandung. Hah? Aku mengandung? Ya, tapi kamu bukan mengandung karena manusia, tapi kamu mengandung karena Roh Kudus. Engkau akan melahirkan seorang anak bayi dan engkau harus menamakan dia Yesua Hamasia, Yesus Kristus. Karena dia yang akan menyelamatkan dosa manusia. Setelah itu adik-adik, Maria hamil. Maria hamil, Yusuf kaget. Yusuf ada di balik pintu.
kok bisa ya Maria hamil? Padahal aku belum ngapa-ngapain dia. Tapi kok bisa hamil? Yusuf bingung, Yusuf berpikir yang aneh-aneh. Yusuf tapi tidak berlaku jahat. Yusuf orang yang tulus hati. Ia rencananya dengan diam-diam menceraikan Maria. Tapi dalam kegelisahannya, waktu Yusuf tertidur, malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, jangan takut. Karena Maria tidak hamil karena perbuatan manusia. Ia sedang mengandung anak dari Roh Kudus. Ia akan lahir dan engkau harus menamainya dia Immanuel. Apa adik-adik? Allah beserta kita. Yusuf bangun tidur lalu membawa Maria, next slide, untuk dinikahinya. Maria dinikahi oleh Yusuf dengan resiko bahwa Maria hamil di luar nikah. Tetapi dia tetap melakoni dan taat sama Tuhan. Sehingga Yusuf menjadi bapa daripada Yesus Kristus. Ketika mereka ada di Bethlehem, next slide, mereka tidak dapat penginapan. Yusuf dan Maria harus tidur di kandang domba, kandang wedus, Dan malam itu bayi Maria melahirkan seorang bayi dan ditempatkan di atas palungan tempat makan kambing itu, tempat makan domba itu. Dan malaikat berseru kepada para gembala orang Majus dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Di kandang itu mereka menyembah Tuhan Yesus dan malaikat bersorak Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi Herodes marah. Ia mencari anak bayi di bawah 2 tahun. Harus dibunuh. Dia nggak mau kerajaannya sebagai raja digantikan. Orang Majus disuruh untuk mencarikannya. Tapi orang Majus tidak pulang jalan yang sama. Tetapi Herodes marah dan membunuh bayi-bayi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yusuf bermimpi lalu membawa Yesus ke Mesir. Dan kembali dari Mesir, Yesus menjadi kanak-kanak seumuran kalian yang masih kelas SMP. Mereka ada di rumah ibadat. Yesus bertentang debat dengan para Farisi. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang tuanya, biarkanlah aku di rumah ini. Dan Yesus Kristus mentumbuh dewasa, disukai banyak orang dan hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, hingga akhir daripada cerita ini, Yesus menebus dan menanggung dosa setiap manusia. Kasihnya yang luar biasa, memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Main di C, Kak. Main di C. Karena begitu besarnya kasih Babe, ayo nyanyi sama-sama. Dia korbanin anaknya bakal kita, supaya setiap goyang-goyang percaya. Ayo bonekanya diangkat. Ayo sama-sama, ayo. Karena begitu besarnya kasih Babe, dia korbanin anak bakal kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke sorga. Katakan, Yesus Juru Selamat dunia. Yesus itu Sang Penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, diampunin dosanya masuk ke sorga. Sama-sama, karena begitu besarnya kasih Babe, dia korbanin anaknya bakal kita, supaya setiap orang yang percaya
diampunin dosanya masuk ke sorga. Katakan sama, Yesus juru selamat dunia. Goyang-goyang sayang, Yesus itu sang penebus dosa. Yang percaya kagak binase, diampunin dosanya masuk ke sorga. Haleluya. Sorak haleluya. 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 Aku bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan pada kita. Anaknya yang diberikan kepada kita, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Adik-adik, sedikit lagi. Next slide Kak, 2 kali. Sedikit lagi Kak. Ya, next slide. Lagi, sekali lagi. Next slide. Nah, bagaimana kasih setia Allah itu bisa terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa membawa adik-adik semakin dekat dengan Tuhan. Doa membuat kalian tetap hidup dalam kasih dan rencananya. Dengan doa, dengan setia, kalian akan menjadi anak-anak yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Kita harus belajar menolong orang lain. Iren, menolong orang lain. Namanya saja Iren. Iren itu artinya damai. Jadi pembawa damai. Ya toh? Kita harus menjadi anak-anak yang suka berdamai. Menolong sesama, tidak marah-marah, membantu temannya yang susah. Apalagi kalian bisa berdoa buat teman-teman kalian yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Jawa di Sumatera Barat. Mereka sedang terkena bencana dan kita anak yang baik. Bukan hanya menolong dengan memberi sumbangan mungkin, tapi kita mendoakan mereka. Yang ketiga, baca kitab suci, doa setiap hari. Kita harus rajin membaca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kita harus rajin membaca firman Tuhan. Yang keempat, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, bisa loh bersaksi. Apa itu bersaksi? Menceritakan kasih Tuhan yang kau alami kepada temanmu. Tuhan itu baik, maka engkau katakan kepada temanmu bahwa Tuhan itu baik. Dengan cara kalian bisa bersyukur, bisa mengasihi, dan hiduplah setia dengan Tuhan Yesus. Yang kelima, harus menolak berbuat dosa. Tidak boleh melawan Allah, tidak boleh melawan firman Tuhan. Harus nurut kata orang tua, hormat kepada papa, mama, guru, kakak, paman, cece, apo, apa lagi, asuk. Ya, oke. Yang keenam, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Minggus, kamu bisa nggak sebutkan 2 saja dari bagaimana kita hidup dalam kasih setia Tuhan? Ayo sebutin. Yang pertama, selalu berdoa. Selalu berdoa. 1. Terus rajin membaca Alkitab. Rajin membaca firman Tuhan. Luar biasa Minggus. Nanti Minggus dapat hadiah dari kakak ya. Oke. Oh ini hadiahnya sudah dapat. Nah Minggus. Nih hadiahnya bisa jadi terang. Bisa kelap-kelip di tengah kegelapan. Dan kita bisa pakai warna biru untuk ngecek uangnya palsu atau tidak. Hahaha.
Nah, ini Minggus dapat hadiah ini. Iya ya. Oke. Iren, bisa jawab pertanyaan saya nggak? Apa itu arti kasih? Perasaan cinta atau kasih sayang kepada orang lain. Kepada orang lain. Kasih ada dua loh. Ya, kasih kepada siapa dan kepada siapa? Ayo. Kepada sesama dan keluarga. Dan keluarga. Kepada Tuhan juga ya. Oke, berarti Iren juga dapat hadiah. Nanti hadiahnya ada di tas itu ya. Puji Tuhan. Oke, yang lain juga akan dapat hadiah semua yang maju ini. Nanti ibu kepala sekolahnya nanti kebanyakan yang dikasih bahaya ya. Ibu sekolah ya, kepala sekolah. Adik-adik, aku mau ngajarin satu lagu buat kalian. Main di C lagi kak. Aku berdosa. Naik di E kak, sorry. Aku berdosa, ditebus Tuhan. Ada di slide kak. Nah, aku berdosa, ditebus Tuhan. Hidupku jadi berubah. Berbuat benar setiap hari. Hidupku selalu berbuah. Berubah, berubah. Tuhan Yesus merubahku. Berbuah, memuliakan Tuhanku. Sekali lagi, aku berdosa, ditebus Tuhan. Hidupku jadi berubah. Berbuat benar setiap hari. Hidupku selalu berbuah. Berubah. Tuhan Yesus merubahku. Berbuah, memuliakan Tuhanku. Yeay! Luar biasa adik-adik di tempat ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Waktunya sudah hampir selesai loh saya. Ya adik-adik, kita nyanyi satu lagu kak. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Haleluya. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan sama-sama dengan saya. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik, di satu desa di daerah Lampung ada seorang anak kecil 11 tahun, mungkin kelas 1 SMP kalau di sini ya kak. Kelas 1 SMP. Dia kalau pulang sekolah ada tugas dari orang tuanya. Baru bisa makan setelah mendapat tugas ini. Dia orang tuanya jualan es cendol, es buah. Lalu anak ini tugasnya membeli es batu. Jaraknya 7 kilo dari rumahnya. Lalu dia membawa sepeda pergi ke satu desa, namanya Desa Simpang Penawar. Ada di Lampung Utara. Lalu anak itu membeli esnya, karena esnya panjang 2 meter, dipotong setengah. Lalu kemudian ditaruh sekam padi, dibungkus dengan kantong goni, kemudian ditaruh di sepeda dan dibawa pulang. Supaya bisa dijual oleh orang tuanya. Naik sepedanya kenceng atau pelan? Kenceng. Kalau pelan es batunya jadi kecil. Apa yang dijual?
Anak itu harus naik sepeda dengan ngebut. Sehingga sampai rumah es batunya masih gede. Dan begitulah dikerjakan anak itu setiap hari. Pulang sekolah, beli es batu, naik sepeda dengan kencang sampai di rumah. Begitu terus. Lalu kemudian ada orang misionaris dari Pesat Salatiga ditempatkan di desa itu, di kampung itu. Dan om itu yang kira-kira umurnya 30-an tahun memperhatikan ada seorang anak kecil naik sepedanya ngebut banget. Dia penasaran, kok bisa ya bawa es lagi. Dilihat dari sana, wih keren. Besoknya lagi ditungguin, dilihat, keren, hebat. Akhirnya dia mengambil sepedanya dan mau mencoba membalap anak itu. Setiap dia mencoba membalap, dia selalu tertinggal oleh anak itu. Karena anak itu naik sepedanya jago banget. Pinter naik sepedanya. Om yang tadi yang berlatih tidak pernah bisa mengalahkan. Satu hari, om itu berlatih sungguh-sungguh. Sehingga ia tunggu anak itu di satu titik. Lalu anak itu lewat dan dia membalapnya. Dan akhirnya anak itu kalah di balap. Om itu yang menang. Om itu nggak pulang. Om itu pergi ke rumah anak itu. Beli es 2 gelas untuk merayakan kemenangannya. Anak itu jengkel. Lihat om itu sengaja ngeledeknya. Dia samperin omnya. Om iseng banget sih. Ngapain balapin aku? Emang om udah gede gak ada kerjaan? Om itu bilang begini, karena dulu belum ada sarangeo. Om itu bilang begini, because I love you. Pakai bahasa Jawa, amargo aku tresno kue nak. Lalu anak itu marah. Om homo ya? Bukan homo. Aku bukan homo. I love you because Jesus. Aku mengasihi kamu karena Tuhan Yesus. Om itu bilang begini juga, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi aku. Makanya aku hari ini aku sayang sama kamu. Anak itu nggak tahu siapa Yesus. Anak itu bukan anak Kristen. Anak itu bisa ngaji pintar, bisa sholat. Dia anak yang ada di tempat yang lain. Anak itu hafal loh Al-Quran. Ya, anak itu pintar baca Al-Quran. Alif batasa cina udal darroja cincuin sodototongain infaqof kaflamim nun wawu ha'lam alif hamyaya. Dia ngerti. Dia bisa membaca dengan khatam. Tetapi hari itu anak itu disuruh katakan, tahu nggak siapa Yesus? Anak itu nggak ngerti. Tapi om itu mau menjelaskan. Dan om itu berkata, mau nggak kamu mendengarkan? Anak itu nurut. Akhirnya anak itu mendengar siapa Yesus itu. Lalu diceritakanlah Yesus itu. Seperti tadi aku menceritakannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu seluruh isinya. Tapi manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi bayi dikandung oleh perawan Maria. Dia harus lahir di kandang palungan. Kemudian dia ceritakan sampai Tuhan Yesus disalib, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati untuk mengasihi setiap manusia, termasuk kamu. Anak itu bertobat, mengenal Tuhan Yesus. Anak itu sekolah dengan baik, lulus SMP, lulus SMA, pergi kuliah ke Jakarta. Anak itu masuk sekolah perawat. Habisnya jadi perawat tapi tidak bisa karena dia seorang laki-laki. Lalu dia ambil jurusan farmasi, menjadi seorang apoteker. Anak itu bekerja sebagai apoteker di rumah sakit Kesdam di Aceh, rumah sakit militer. Anak itu bekerja sampai akhirnya Aceh kena tsunami. Anak itu pulang ke Jakarta. Anak itu melanjutkan studinya, tapi tidak studi dokter, studi Alkitab. Anak itu jadi sekolah Alkitab. Anak itu jadi pendeta. Sekarang anak itu sudah keliling Indonesia, bertemu dengan banyak anak-anak, termasuk hari ini. Anak itu sedang bertemu dengan anak-anak yang di SD dan SMP Anglo itu. Anak itu aku.
anak penjual es batu, anak yang gak ngerti tentang dunia luar, anak yang hanya terbatas karena orang tuanya sangat terbatas. Tetapi because Jesus love me, Jesus love you too. Jesus love your father, your teacher. Jesus love everyone. Semua Tuhan cinta. Masalahnya, ada nggak yang mau mempersilahkan Yesus lahir di hatimu? Adakah di sini anak-anak yang mau angkat tangan? Yesus, hari ini lahir di hati aku. Aku masih lihat sedikit sekali tangan yang mengangkat. Percuma kamu pakai baju baru dan bagus. Hari ini kamu sedang merayakan Yesus lahir. Aku minta hari ini angkat tanganmu. Sembah Tuhan. Ia yang memiliki hidupmu. Orang tua yang hari dengar firman Tuhan. Adalah waktu terbaik hari ini. Untuk memperjumpakan anak-anakmu dengan Tuhan. Seringkali engkau tidak punya waktu buat anakmu. Engkau begitu tidak mengerti bagaimana tumbuh kembang anak zaman kini. Anak-anak butuh Yesus juga seperti engkau. Bawalah anak-anakmu datang sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang yang ingin memastikan setiap anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah orang yang memiliki sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang manis. Angkatlah tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dan kamu bisa nyanyi sama aku. You can sing with me. I love Jesus. Ku cinta Yesus. Amin. Sungguh aku cinta Yesus. Katakan sama-sama nak. Karena Yesus sudah lebih dulu. Yes. Mencintai. Singer boleh bantu saya nyanyikan lagu ini. Ku cinta Yesus, haleluya. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Anak-anak, saya nggak terlalu ngerti bagaimana kamu harus mengenal Tuhan. Tetapi saya rindu sekali kamu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di masa kecilmu. Karena itu penting sekali nak. Yesus mengasihimu. Dia setia kepada kita. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya untuk kita. Adakah hatimu ingin mempersilahkan Yesus lahir di hatimu hari ini? Adakah kamu ingin menikmati kasih Tuhan yang lebih besar dalam setiap hidupmu? Karena Yesus sayang sama kamu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, lihat ke Asmoro. Lihat ke Asmoro ke depan sayang. Yang mau didoakan dengan kasih Tuhan. Karena aku ingin sekali mendoakan kalian. Maju ke depan di sini. Duduk seperti saya, menghadap ke saya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ku cinta Yesus. Silakan ngadep ke sini sayang. Ngadep ke saya. Silakan maju nak. Saya mau berdoa buat kamu supaya Yesus benar-benar lahir di hatimu hari ini. Amin. Lebih dulu benci dengan tenang. Kau angkat tanganmu katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Haleluya. Sungguh aku cinta Yesus. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh katakan. Karena Yesus, amin, lebih dulu mencintai aku.
Katakan sama-sama, ku cinta Yesus. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Katakan, ku cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan sama-sama, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Haleluya. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik, pejamkan matamu dan angkat tinggi tanganmu, nak. Saya mau kamu tenang, karena Kak Asmoro mau ngomong sama kamu karena Tuhan. Aku pingin kalian diam dan tidak ada yang bersuara. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dua-dua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Aku tidak mungkin menjamah setiap mereka satu persatu. Tetapi hadirat dan kuasa Tuhan yang akan memenuhkan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka akan menerima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkati kalian. Diberi prestasi terbaik dalam hidupmu. Engkau memuliakan dan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Engkau dicintai orang tuamu. Engkau akan bangkit sebagai generasi bagi bangsa Indonesia. Engkau akan mengasihi Tuhan di tengah-tengah bangsamu sampai akhir hayatmu. Diberkatilah kalian di dalam nama Yesus. Dengan kasih Tuhan yang akan memelukmu di saat engkau sepi. Yang akan menggandengmu di saat engkau sendiri. Yang akan memberi kekuatan di saat kamu lemah. Yang akan mencukupkan seluruh kebutuhanmu. Diberkati orang tuamu. Diberkati guru, sekolah, dan yayasan yang ada. Di mana kamu belajar, dimuliakan Tuhan atasmu. Tuhan berkati mereka Tuhan. Dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku begitu banyak melihat anak-anak yang punya tangan kepadamu. Aku melihat begitu banyak hati yang spesial mempersilahkan engkau lahir hari ini. Sebagai Natal yang indah. Di mana mereka mengucap syukur atas kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka dengan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali sayang. Dalam nama Yesus diberkati kalian. Pelan-pelan sayang. Pelan-pelan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kamu buat. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk sekolah. Terima kasih untuk panitia. Saya sangat bersyukur bisa ketemu anak-anak yang seperti ini. 16 Januari saya akan ke Palangkaraya. 8.000 anak yang saya layani. Ribuan anak ada di lapangan bola di Palangkaraya nanti. Saya akan melayani mereka dengan kasih Tuhan Yesus. Aku minta doanya supaya Palangkaraya dirawat oleh Tuhan. Khususnya generasi bagi Kristus. Terima kasih. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada. Terima kasih.
Oke, semuanya bersuka cita? Haleluya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Kurang keras, yang bersuka cita katakan haleluya. Sekali lagi yang bersuka cita katakan haleluya. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Senang dengar firman Tuhan? Oke, sekarang sama-sama katakan kepada Kak Asmoro, bilang, terima kasih Kak Asmoro, Tuhan Yesus memberkati, Merry Christmas. Siap ya? Siap ya? Siap. Sama-sama, 1, 2, 3. Terima Kasih Kak Asmoro. Mary. Merry Christmas. Oke, tepuk tangan semuanya. Haleluya. Baik, kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin Natal. Saya mohon supaya lampu dipadamkan, kita semua siapkan diri kita, siapkan lilin kita, bangkit berdiri. Silakan. Kita akan mendengarkan alunan nada yang syahdu. Yang udah dapat candlenya, lilinnya boleh dinyalakan. Ya, kalau yang belum dapat boleh pakai handphone, pakai flash, ya. Lampu boleh dipadamkan. Mari kita fokus. Haleluya. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Little world in sin and error pining, till He appeared.
Puji Tuhan, silakan candlenya dimatikan dan duduk kembali. Haleluya, semuanya bersuka cita. Tiba waktunya kita akan masuk perayaan. Tepuk tangan dulu semuanya. Saya panggil MC kita. Pak Vincent, Bu Maika, dan Miss Nita. Tepuk tangan dulu. Buat guru-guru yang luar biasa sebagai MC kita pada hari ini.